Udah dibikin dapur guys di dalam. Iya, sementara. Makan apa ini? Nggak ada lauk. Nasi. Lauknya apa? Nggak ada. Nggak ada lauk guys, coba lihat nih. Coba lihat lauknya. Nggak ada, nggak apa-apa. Udah biasa. Udah biasa. Coba Iya, lihat. udah biasa. Cabe doang. Nggak apa-apa. Andai yang kau lakukan dapat ku kembalikan kepada. Halo guys. Halo guys, hari ini saya mau bertani. Hari ini saya mau bertani. saya mau bantu ayah saya. Ayo, jangan dipencet. Saya mau bantu ayah saya. Saya mau bantu ayah saya. Ayo ikut saya gini. Ayo tangannya. Ayo ikut saya guys. Ayo ikut saya guys. Ayo ikut saya guys. Bagi netizen semua harus semangat, saling bantu, saling tolong gitu. Kalau yang ada yang salah juga harus yang diarahkan, kayak saya ini juga. Oke teman-teman, lanjut lagi. Nah, ini udah jam 1.50 siang. Tadi kita lagi nunggu Bu Nila karena beliau lagi ada acara santunan anak yatim piatu dan acaranya udah selesai. Insya Allah ini kita mau ke Cianjur. Jarak dari sini ke Cianjur tuh sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Plannya kita mau jemput Bu Irma, mau kita bawa pulang karena Bu Irma udah lumayan sembuh, tapi belum 100% ya teman-teman. Jadi pengobatannya nanti dilanjutin di rumahnya begitu teman-teman. Nah, ini kita masih di rumah Pak Agus. Pak Agusnya lagi istirahat, coba lihat yuk. Ada si Raja juga guys. Yuk. Coba lihat. Coba kameramen guys, masuk ya. Coba. Nah, pada tidur guys. Ya Allah, si Raja tidur. Nah guys, Rajanya tidur guys. Ya Allah, kasihan. Ini Pak Agus nih tidur juga. Kita udah nyampe yayasan. Yuk. Si bapak ada. Assalamualaikum. Lagi pada nonton. Nggak tahu ya. Sini coba lihat kamera fokus itu ya. Kamera fokus itu. Kita diam ya. Kita pura-pura nggak kenal ya. Kita lewat aja kalau dia nyamperin ya. Kita pura-pura nggak kenal ya. Kalau dia nyamperin kita lewat aja ya. Kayak nggak kenal aja ya. Jalan aja gitu. Kayak nggak kenal ya. Pura-pura nggak kenal ya. Yuk, jalan yuk. Pura-pura nggak kenal ya. Sholat dulu. Ya udah, siap-siap sholat ya. Yuk, yuk kita sholat. Disombong. Sombong. Masih ingat saya? Hah? Masih ingat? Sholat dulu. Pulang. Beneran? Beneran mau pulang? Yuk, sholat dulu yuk. Persiapan sholat dulu yuk. Ayo. Nanti masih lama.
Oke teman-teman, jadi sebelum teman-teman melanjutkan video ini, Bang Ego ingin minta tolong pada teman-teman semua, kepada penonton setia Bang Ego ini. Nah, mungkin teman-teman udah nonton video kita dari part 1 sampai part 5 mengenai ODGJ yang memiliki 3 anak ini, yang dimana ketiga anaknya ini masih kecil-kecil dan mereka udah putus sekolah. Dulu mereka sempat sekolah, tetapi keadaan ibunya yang ODGJ ini sering datang juga ke sekolah, sampai akhirnya mereka putus sekolah. Begitu teman-teman. Jadi beberapa hari yang lalu kita udah evakuasi ibunya ke yayasan, dan ketiga anaknya ini udah kita bawa ke rumah Bu Nila gitu teman-teman. Jadi insya Allah rencananya kita akan memasuki anak ini ke pesantren. Jadi insya Allah 3 orang anak ini mau kita masukin ke pesantren. Nah, di sini Bang Ego ingin minta tolong pada teman-teman semua untuk ikut membantu dengan cara berdonasi teman-teman. Berapapun jumlah donasi yang teman-teman berikan itu sangat berharga buat keluarga ODGJ ini teman-teman. Jadi donasi yang terkumpul nanti akan kita gunakan untuk biaya memasuki anak ini ke pesantren. Contohnya kita gunakan untuk membeli perlengkapan dia pesantren, baju-bajunya, buku dan semacamnya. Yang kedua, kita akan gunakan untuk memperbaiki rumahnya, yang dimana rumahnya itu sungguh sangat tidak layak untuk dihuni teman-teman gitu. Jadi nanti kita akan mencoba untuk memperbaiki sebisa kita gitu. Di sini Bang Ego minta tolong pada teman-teman semua untuk ikut membantu keluarga ODGJ ini. So, lanjut ke videonya. Lampu dalam mana ya? Ini si bunga? Ya, bunga. Oh ini yang bunga kemarin? Kak, ke Bali. Enggak, saya yang lebih muda. Sehat. Oh, sering manja sakit. Hah? Sering manja sakit ya kalau ada cowok cakep. Siapa? Situ dulu yuk. Sehat-sehat ya, cepat sembuh. Enak gak di sini? Kita mau sholat maghrib bareng. Jadi nanti yang jadi imam Bang Aidil. Nah, Kak siapa? Jangan pegang. Nggak boleh, udah ambil wudhu kan? Siapa namanya? Balkis. Apa lagunya kemarin dok? Ada cinta. Mengapa berat nyatakan cinta padahal. Nah. Kak? Siapa namanya? Dela. Ibu Nopi. Kak? Salam kenal. Itu Ibu Irma. Siap-siap sholat ya. Kita akan sholat berjamaah, oke? Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa'amma man sakulas mawazinuh fahuwa fi zatir radiyah. Wa amma man hafas mawazinuh fa'ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allahu akbar. Samiallahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini proses apa lagi nih? Obat. Obat. Minum obat, guys. Nah. Sih. Oke, teman-teman. Jadi di yayasan ini kita itu benar-benar mengobati pasien dengan cara kita, yaitu dengan pengobatan medis dan juga pengobatan secara islami. Seperti sholatnya kita harus jaga, ngajarin mereka untuk sholat, habis sholat dikasih obat dan semacamnya gitu, teman-teman. Dan kadang-kadang juga pemilik yayasan ini atau Pak Rukman juga memberi semacam tausiah gitu. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam ini kita di Yayasan Rumah Pulih Jiwa Ciranjang, Cianjur. Nah, jadi kita udah ketemu sama pemilik yayasan, Pak Rukman. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, kabar saya baik. Semoga Alhamdulillah. saudara-saudaraku di sana juga sehat selalu. Amin, amin, amin. Ya Allah. Doa yang terbaik dari Yayasan Rumah Pulih Jiwa. Ya Allah, amin. Nah, jadi Pak Rukmannya habis tausiah atau gimana, Pak? Ya edukasi lah. Edukasi ya? Ya. Itu. Memberikan pengetahuan tentang penyakit, terus memberikan sebuah bimbingan mental gitu. Oke. Seperti itu. Oke, Masya Allah ya. Tadi saya juga nyaksiin, teman-teman. Udah semacam kelas psikolog aja ya. Wah, banyak ilmunya di situ, teman-teman. Jadi ini Pak, tujuan kita hari ini kesini ini mau menjemput Bu Irma. Ya. Seperti apa yang udah kita kasih tahu sebelumnya, alhamdulillah hari ini tanggal 8 ya. Tanggal 8 Agustus kita bisa kesini untuk jemput Ibu Irma. Nah, sebelumnya saya mau nanya nih Pak, keadaan Bu Irma untuk sekarang bagaimana gitu? Ya. Kalau kondisi sekarang tentu lebih baik dari Lebih baik, sebelumnya. ya, alhamdulillah. Perilakunya sudah sangat baik, bicaranya
udah baik, komunikasi udah baik, Iya. pekerjaannya sudah bisa menyelesaikan, berarti sudah baik juga. Alhamdulillah. Perilakunya termasuk ibadah juga sudah baik. Nah, tapi masih ada itu disebutnya apa ya? Waham kalau di kejiwaan itu mungkin ini juga saya menyampaikan menurut pemeriksaan dokter ya. Iya. Dia ini mengalami salah satu delusi gitu. Delusi. Oke. Delusi, jadi atau waham gitu. Jadi merasa bahwa perhiasannya yang dulu itu adalah semua itu adalah perhiasan emas. Itu semua mahkota gitu. Oke. Itu pemikiran sana masih ada, Masih perasaan ada, ya? sana masih ada. Iya. Memang waham paling sulit kita sembuhkan ya, menurut dokter juga seperti itu. Nah ini kalau kesehari-hariannya itu tidak seperti dulu, mudah emosi gitu kan, merasa diri seperti apa, ini sudah mulai menurun. Wahabnya juga sudah mulai menurun sebenarnya. Nah ini butuh waktu. Butuh waktu. Tapi apakah bisa saat ini dibawa pulang? Saya yakin bisa. Bisa. Nanti kan kalau ada apa-apa lagi di sana, tinggal komunikasi lagi dengan kita. Nah intinya Bu Irma itu masih ada waham atau delusi gitu kan, merasa bahwa perhiasannya itu adalah emas, terus yang sampah-sampah yang di rumah itu adalah harta kekayaannya gitu. Jadi dia tidak merasa bahwa itu adalah sampah, tidak. Nah, apakah sampai saat ini seperti itu? Ya, masih kadang ada seperti itu. Nah, tapi ketika kemarin saya bawa untuk menonton kegiatan Bang Ego, kegiatan di rumahnya, Pak, itu harta saya, harta kamu gimana itu? Itu kan semua sampah gitu. Iya. Memang itu semua sampah Pak, iya sampah. Jadi kita perlu menjelaskan juga nanti kalau ketika pulang dari sana dia menanyakan mana ini. Semua yang ada di sini adalah sampah. Iya. Itu. Nah, lihat dulu di sana beberapa waktu. Nah, tapi kalau dia ini berulah lagi, bisa dibawa lagi lah sini. Gitu. Nah Pak, mungkin mau nanya sedikit nih. Ketika kita udah membawa Bu Irma nih pulang ke keluarganya, kira-kira sebagai keluarga apa yang harus kita lakuin nanti mengenai obatnya, cara menanganinya gitu? Mungkin bisa dijelasin. Kan pengobatan yang tepat dan perlakuan yang tepat itu intinya. Iya betul. Untuk orang dengan gangguan jiwa, satu pengobatan yang tepat yaitu melalui medis, dua perlakuan yang tepat. Perlakuan yang tepat apa? Seperti pola hidupnya. Pola hidupnya itu mungkin dulu sering tidak menghiraukan kebersihan. Itu suaminya atau ada orang sekitarnya di situ harus mengingatkan terus tentang kebersihan. Iya. Kalau misalkan dulu dia merasa seperti biasanya waham merasa seperti orang wah dan sebagainya, itu juga harus terus diingatkan. Pola makannya juga harus diperhatikan. Kalau di sini kan sehari 3 kali. Kalau di sana itu biasanya yang paling rentan itu adalah makan makanan yang pedas. Iya, makan makanan yang pedas itu nggak boleh. Kopi nggak boleh. Terus di sana walaupun ada kegiatan keagamaan, kegiatan apapun, kalau malam hari diupayakan Bu Irma jangan ikut. Dia harus tetap istirahat tidur. Karena dia itu Bu Irma ini sudah 2 kebutuhan dalam hidupnya. Satu kebutuhan makanan, yang kedua adalah kebutuhan obat. Yaitu tadi pengobatan yang tepat, perlakuan yang tepat. Pengobatan yang tepat itu melalui medis, dan perlakuan yang tepat yaitu didiklah Bu Irma dengan pola hidup yang sehat gitu. Satu, makanan yang pedas tidak boleh dimakan. 2, tidak boleh ngopi dan tidak boleh begadang. Nah, mungkin banyak orang yang bertanya bahwa kenapa Pak ini akhirnya kalau terus minum obat akhirnya ketergantungan obat. Iya benar. Atau ada berpendapat gini, oh saudara saya itu baiknya kalau dia tenang itu hanya minum obat gitu, setelah obat berhenti dia ngamuk-ngamuk lagi gitu. Nah, maka yang tadi saya bilang, orang yang istimewa ini, orang yang punya masalah kejiwaan itu atau orang dengan gangguan jiwa itu dalam hidupnya sudah ada 2 kebutuhan. Dia kalau hanya dikasih makan terus,
maka nggak dikasih obat, maka dia akan kambuh kembali. Sebaliknya, kalau dia dikasih obat terus nggak dikasih makan, ya kalau nggak kambuh ya meninggal gitu, karena nggak makan kan. Iya benar Bang. Itu. Nah jadi obat itu adalah sudah menjadi kebutuhan. Jadi makanan buat badannya, buat fisiknya, buat raganya, tapi obat itu untuk otak dan kejiwaannya. Jadi dua kebutuhan itu harus tercukupi. Nah jadi pemahamannya bukan ketergantungan, tapi obat adalah kebutuhan. Seperti itu. Nanti mungkin bisa konsul ke dokter kapan mau berhenti. Jadi jangan berhenti obat Tanpa pengetahuan dokter. tanpa pengetahuan dokter. Semua semua harus konsultasi dengan dokter kejiwaan. Gitu. Alhamdulillah. Ya. Berarti teman-teman, alhamdulillah banget. Saya sendiri udah ngeliat langsung kalau Bu Irma itu dari awal kita bawa sampai sekarang tuh udah jauh banget perubahannya. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri video kita gimana keadaannya di awal, dan teman-teman juga bisa menilai gimana keadaannya sekarang. Saya pribadi dan tim dan juga Bu Nila mengucapkan terima kasih banyak ke Pak Rukman selaku pemilik Yayasan Rumah Pulih Jiwa ini. Jadi alhamdulillah berkat yayasan ini, berkat beliau, Bu Irma sudah bisa pulih lebih baik dari sebelumnya. Jujur, kalau Bang Ego teman-teman hanya sebatas jembatan. Kalau ada laporan, Bang Ego coba sebisa Bang Ego buat bantu. Tapi untuk mengobati itu Pak Lukman. Bang Ego nggak bisa untuk hal itu gitu. Jadi misalnya kalau ada laporan itu tugas Bang Ego. Bang Ego bawa ke sini gitu. Tapi untuk yang lebih ke arah situnya Pak Lukman. Jadi kita terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Di luar sana juga masih banyak Pak laporan. Mungkin Ya. cepat lambat silakan menunggu pasien baru. Ya, siap. Oke, siap. Gitu. Nanti kalau ada korban pasung, bisa dilaporkan ke Bang Ego. Nah, nanti datanya juga dilampirkan berikut foto pasungan, jenisnya apa pasungan, istilah profil pribadinya ya, profil pribadi yang sakitnya termasuk data dan sebagainya, dikirimkan melalui Bang Ego. Nanti insya Allah saya akan bergerak dengan Bang Ego itu ke Kementerian Sosial. Saya akan ajukan ke Kementerian Sosial untuk mendapat penanganan. Ya, insya Allah itu teman-teman. Ya, seperti itu. Oh ya, mungkin gini teman-teman. Barangkali teman-teman yang suka nonton kita, yang suka nonton video-video Bang Ego di Yayasan Rumah Pulih Jiwa, barangkali teman-teman semua ada tergerak hatinya ingin sedikit membantu pasien-pasien di sini atau Rumah Pulih Jiwa. Teman-teman bisa ngubungin langsung kontak personnya Pak Rukman ya. Siap. Nanti ada kontak di sini, silakan hubungin langsung. Bagi yang mau donasi atau memberikan sesuatu, baik apapun itu, silakan hubungin langsung Pak Rukman. Kalau nggak mau langsung Pak Rukman, Bang Ego juga bisa. Nanti bisa melalui Bang Ego. Tapi lebih baik langsung hubungin Pak Rukman. Silakan ngobrol, chatan, mau donasi ya silakan langsung Pak Rukman, begitu teman-teman. Jadi terima kasih banyak ya. Pokoknya buat Pak Rukman is the best lah. Mantap pokoknya. Insya Allah kita akan membantu saudara-saudara kita yang di luar sana yang masih bisa kita bantu ya Pak. Siap. Gitu. Jangan kasih kendor. Ya benar. Saya titip, rumahnya dirawat dengan baik. Yakin mau pulang? Yakin? Nggak yakin mau pulang? Yakin nggak mau pulang? Yakinnya? Titip satu hal ya, obat tetap diminum sehari 2 kali, seperti di sini ya, sehari 2 kali. Itu obat yang paling penting, karena kalau Bu Irma nggak minum obat, kasihan anak-anak, kasihan juga suaminya, kasihan juga Bang Ego, ya Bu Nila yang sudah bersusah payah bawa Bu Irma ke sini. Terus dengerin saya, udah simpen dulu itunya. Terus dijaga rumahnya. Sekarang kan udah bagus nih rumahnya, ya udah bagus, sudah rapi, dibersihin, ya dibersihin. Sampahnya dikeluarin, dibakar sampahnya, atau enggak ditimbun sampahnya, kan gitu ya. Nah, ada lahan tersisa, Bu Irma bisa bercocok tanam, bisa berkebun, nanam apapun, menanam kangkung, gitu kan, apa aja bisa ditanam di sana. Yang penting menghasilkan. Itu buat penghasilan Bu Irma ke depan, ya. Terus juga saya titip satu hal lagi,
Anak-anak kan sekarang sekolah, biarkan anak-anak sekolah. Ya, pagi-pagi Bu Irma ngurus anak-anak mandi, pakaiin seragam, berangkatkan ke sekolah. Bu Irma ngerawat rumah. Ya, jadi jangan sampai anak-anaknya nggak sekolah. Ya, biarkan mereka cerdas. Ya, kita kan nggak tahu. Mungkin suatu saat kelak anak Bu Irma itu jadi dokter, jadi insinyur, jadi polisi. Ya, amin. Nah itu doa seorang ibu itu saja pasti diijabah oleh Allah. Ya, itu aja. Mohon maaf apabila selama di sini kami kurang baik melayani Bu Irma. Ya, saya mewakili Bapak, mewakili pengurus yang lain. Mohon maaf apabila ada kesalahan sama Bu Irma. Ya, sehat selalu Bu Irma di sana ya. Sehat selalu. Kenapa? Makasih ya Bu ya. Udah gak usah sedih. Itu suatu saat kita ketemu lagi kok. Mudah-mudahan suatu saat saya ke Purwakarta saya bisa mampir ke rumahnya Bu Irma silaturahmi. Oh nggak usah mikirin apa-apa. Saya itu nggak usah, Bu Irma nggak usah berpikir yang macam-macam. Kita nggak minta sesuatu kepada Bu. Kita berharap Bu Irma jauh lebih baik ke depan. Ya, menjadi ibu yang jauh lebih baik lagi, menjadi istri yang sempurna buat suami. Ya. Salam buat Pak Agus. Salam buat anak-anak di rumah. Tetap semangat, sehat selalu, ya. Fokus kita akan kesehatan diri kita. Karena kasihan anak-anak, ya kan? 2 bulan lumayan Bu Irma. Pulang ke rumah pangling, rumahnya bagus. Sekarang rumahnya baru, perabotan baru. Dulu depan di sebelah. Ya, semangat ya. Oke, sekali lagi saya mohon maaf ya atas semua kesalahan kami di sini ya. Oke teman-teman, jadi ini udah jam 10 malam, 10:15. Kita masih di Yayasan Rumah Pulih Jiwa Cianjur. Nah ini Bu Irma nih. Bu Irma insya Allah bakal pulang bareng kita. Bu, gimana? Senang nggak mau pulang? Alhamdulillah senang. Senang. Gimana keadaan ibu sekarang? Sehat. Sehat. Katanya udah sehat. Tapi kita nggak tahu nih, beneran sehat nggak? Nah, jadi kalau yang Bang Ego lihat langsung, kalau kita bandingin dengan dulu pas Bang Ego bawa ke sini sama sekarang ya emang udah jauh beda. Tapi perlu teman-teman ingat, ini belum 100% sembuh ya. Belum 100%. Jadi memang harus minum obat. Ya, jadi ini peran keluarganya. Keluarganya benar-benar harus mantau nih. Harus ngasih perhatian, harus mantau cara minum obatnya. Nah, problemnya Pak Agus kan keadaan kayak gitu nih. Jadi memang kita nggak bisa lepas tangan. Saya, Bu Nila, kita nggak bisa lepas tangan. Jadi ini masih tanggungan kita, pure tanggungan kita, karena kita nggak bisa lepas tangan. Kita kasihan sama Bu Irma, sama anak-anak dan Pak Agus. Bu, anak-anak kan sekolah. Dulu saya pernah dengar cerita kalau anak-anak sekolah, ibu suka datang sekolah ya? Ya. Iya dulu kan. Bukan saya saja banyak. Banyak. Nah, Ibu di warung. ya kalau sekarang anak-anak kan sekolah, ibu nggak boleh datang sekolah lagi ya? Iya. Ya, janji ya. Janji, ibu harus janji biar anak-anak sekolah dengan sendirinya, biar mereka belajar sendiri. Nanti mereka kalau pulang mereka pulang sendiri. Jadi ibu di rumah aja. Ibu di rumah, nanti kita di pinggir rumah itu kita tanam sayur-sayuran banyak gitu. Mau nggak? Udah itu mah. Iya, nanti ibu rawat itu ya. Ininya nak. Gagal. Ya, singkong. Nanti kita cari solusi yang lain ya. Batangnya udah garing. Iya, nanti kita cari solusi yang lain biar ibu bisa memanfaatkan lahan di sebelah rumah biar bisa menghasilkan uang ya. Mau nggak? Udah dari dulu. Iya, maksud saya gini. Bambu juga banyak yang minta. Gitu. Punya bambu. Oh, punya bambu ya. Jadi ibu harus janji ya. Nanti baik-baik, lebih baik dari sebelumnya ya. Nggak boleh kayak dulu lagi ya. Nah, di rumah dulu kan banyak sampah. Itu bukan harta, itu sampah ya. Limbah itu. Iya, udah limbah. pulang. Jadi nggak boleh dibawa lagi ke dalam rumah ya. Janji ya. Kalau nanti ada limbah yang mau dijual-jual, ditaruh di luar rumah aja. Di dalam rumah kan udah bagus, udah bersih, udah dikeramikin. Ada kamar mandinya, ada toiletnya. Nanti jangan dibawa sampah. Ibu bantu bersih, kalau kotor dipel ya. Nah, kita udah beli kompor gas, magicom. Nanti kita beli peralatan buat masak yang lain. Kita beli beras dan lain-lainnya. Biar ibu bisa masak gitu ya. Tapi harus janji, jangan kayak dulu ya. Maaf ya Bang Ego. Apa? Ini
perhiasan saya, apakah di Mentawai kirim transfer? Apa maaf, Bu. inisiatif dari pemerintah? Iya. Karena saya sering isi, kan nggak pernah diupah dari Ya benar, presiden. bentar. Itu masalahnya nanti. Ibu nggak boleh ngingat itu. Iya, Ibu kan mau pulang nggak? iya. Kalau ibu masih ngingat-ngingat hal yang begitu, Bang Ego pulang sendiri ntar, nggak ngajak ibu. Iya, Ya, situ dia. oke. Ibu sekarang ikutin kata Bang Ego ya. Bang Ego ini utusan dari Pak Rukman sama Bu ini, ya. Jadi apa kata Bang Ego sama Bu Nila, ibu harus ikut ya. Ya, biar ibu cepat sembuh juga. Kalau Bang Ego bilang enggak, ya enggak. Kalau Bu Nila bilang enggak ya. Ini demi kebaikan ibu. Jadi dengar kata kita, nanti obat pas di rumah diminum ya. Diminum. Ibu pokoknya harus lebih baik dari sebelumnya, oke? Bisa? Pulang ke Jati Jajar. Ya, bisa. Malam ini kita pulang. Tapi kalau ibu kembali seperti dulu lagi, suka bawa-bawa sampah ke rumah. Bentar, dengar dulu. Suka bawa-bawa sampah ke rumah atau apa? Atau suka marah-marah yang nggak jelas, Bang Ego bawa sini lagi. Nggak mau kan bawa sini lagi? Nggak boleh. Nggak boleh kan? Ya kalau nggak mau dibawa sini lagi, ibu jangan bawa-bawa sampah lagi, jangan suka-suka marah-marah lagi ya. Pokoknya dengar apa kata Bang Ego sama Bu Nila, oke? Iya. Biar ibu cepat sembuh. Kangen mau pulang ke rumah? Ya, iya, sudah lama. Udah lama kan di sini? Malam ini kita pulang, berdoa kita selamat sampai tujuan. Berdoa ibu cepat sembuh kalau udah sampai di rumah ya. Pak Agus orangnya udah baik sekarang. Pak Agus sayang ke ibu. Pak Agus nggak akan marah-marah ke ibu lagi kayak dulu, oke? Jadi dia udah sayang ke ibu. Jadi ibu tenang, nggak usah takut. Nanti sampai di rumah langsung istirahat ya. Tuh. Nah, malam ini kita bakal pulang. Perjalanannya 2 jam. Sekarang udah mau jam 10:30. Berarti kita nyampai nanti itu sekitar jam 12:30, jam 1 malam. Oke? Jadi janji ya. Nanti anak-anaknya kalau sekolah jangan diganggu, biarin mereka sekolah. Ibu cukup di rumah. Nanti kita cari usaha ya. Yang penting ibu sehat di rumah aja ya. Nah teman-teman, jadi begitu. Kita bakal bawa Bu Irma pulang. Nanti misalnya kalau ada apa-apa dalam beberapa minggu ke depan, insya Allah kita cari solusinya. Kita akan komunikasi juga dengan pihak yayasan gitu. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah support, yang udah selalu support kita. Barangkali teman-teman yang ingin membantu pihak yayasan bisa hubungi nomor langsung di bawah. Silakan koordinasi langsung, mau bantu pihak yayasan dalam bentuk apapun silakan hubungin kontak yayasan ini. Begitu teman-teman. So kita langsung mau cabut aja. Ya mungkin langsung ikuti perjalanan kita. Oke, yuk. Yuk. Oke teman-teman, jadi kita pulang dulu ke Purwakarta. Ya ini Bu Irma kita bawa nih. Ya gimana ya guys, bingung nih mau ngomong apa, udah malam juga nih. Jadi alhamdulillah intinya Bu Irma udah ada lebih baik. Paling ini masalahnya nanti problem di antara Ibu Irma dengan anak-anaknya dan lain-lainnya gitu. Nanti bakal kita cari solusinya. Nah coba lihat nih Bu Irma belakang nih guys. Ya udah gitu, ini udah malam nih guys. Ya udah lanjut. Oke, see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rukman Samsudin sebagai pemilik Yayasan Rumah Pulih Jiwa yang saya bangun sekitar 4 tahun yang lalu. Yayasan saya ini bergerak di bidang penanganan orang dengan gangguan jiwa. Saat ini kami memiliki 60 pasien yang saya rawat di yayasan kami. Dan salah satu kegiatan Yayasan Rumah Pulih Jiwa yaitu tentang pemberdayaan ikan patin yang ada di belakang saya ini. Banyaknya saat ini saya tanam 100.000 ekor.
Dan ini adalah tempat pemberdayaan bagi para pasien yang sudah pulih. Di sini ada 12 pasien yang kami berdayakan, dan itu salah satu pemecahan masalah tentang orang dengan gangguan jiwa untuk masa depan. Oke, sahabatku, orang-orang yang baik hati, saat ini saya di belakang saya ada kandang kambing beserta kambingnya. Ini adalah salah satu pemberdayaan di bidang peternakan. Mereka yang suka berternak, maka saya arahkan mereka untuk beternak. Dan di sebelah kiri saya ini juga ada beberapa ayam. Jadi mereka juga diberdayakan untuk bagaimana caranya bisa produktif dan mandiri, yaitu dengan belajar beternak ayam. Oke, saudara-saudaraku, juga ini adalah hasil karya para orang dengan gangguan jiwa yang kami berdayakan di lahan yang luasnya 2.800, yaitu kami sewa lahan di sini. Ya, ini salah satu hasil berkebun mereka. Ini hasil karyanya. Nah, ini salah satunya yang sudah berbuah nih. Nah, ini. Dan nanti hasilnya ini setelah itu kita bagikan kepada mereka. Jadi hasil karyanya biar mereka juga menikmati. Walaupun ini sepertinya kurang berhasil, tapi ya itulah mereka dengan kemampuannya.